Perkuat lini depan PSSI disebut upayakan oleh Romeni. PSSI dikabarkan sedang mengupayakan agar Ole Romeni bisa membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar itu pun disampaikan secara langsung oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Dalam akun YouTube-nya, Bung Ropan sempat menanyakan perihal Ole Romeni kepada Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Ia pun mendapatkan jawaban bahwa Ole Romeni memang masih ke dalam radar pemain keturunan yang sedang diusahakan membela timnas Indonesia. Ia pun menyebut timnas Indonesia membutuhkan sosok Ole Romeni di lini depan. Sebab sejauh ini timnas Indonesia tidak mempunyai striker bertipikal nomor 9 dan sosok itu ada di Ole Romeni. Memang ada dua striker keturunan yang sedang membela timnas Indonesia, yakni Rafael Struijk dan juga Ragnar Oratmangun. Kedua pemain itu lebih bertipikal bermain di sektor sayap, bukan penyerang murni. Kesulitan lini depan timnas Indonesia untuk mencetak gol sebenarnya sudah terlihat saat pertandingan melawan Irak dan juga Filipina pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat pada 6 dan juga 11 Juni kemarin. Saya tanyakan tentang Ole Romeni ke Pak Erick karena memang timnas Indonesia butuh striker murni. Tanpa striker murni, tentu saja akan sulit dan itu menjadi permasalahan kita dalam pertandingan melawan Irak juga Filipina. Memang ada Rafael Struijk, tapi dia bukan tipikal penyerang nomor 9 karena dia lebih condong ke flank. Lalu kita masih ada Malik Rizaldi dan Dimas Drajat, tapi itu tidak cukup juga. Sehingga menurut saya harus mendatangkan pemain depan terbaik yaitu Ole Romeni, kata Roni Pangemanan. STY gemetar dengar namanya diteriakkan ribuan supporter. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong STY, mengaku gemetar mendengar namanya diteriakkan ribuan supporter tim Garuda saat menang 2-0 kontra Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024. Kemenangan itu memastikan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. STY mengukir sejarah menjadi pelatih pertama yang membawa tim Garuda ke putaran ketiga. Bukan itu saja, hasil itu juga memastikan tim Garuda mentas di Piala ASOA 2027. Itu artinya, STY menjadi pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia untuk 2 edisi beruntun. Saat tim Garuda menggilas timnas Filipina, puluhan ribu supporter memadati SUGBK. Usai pertandingan, mereka merayakan keberhasilan timnas Indonesia bersama STY dan pasukannya. Para supporter berkali-kali menyebut nama STY secara bersamaan. Saya gembira bisa membuat sejarah baru di sepak bola Indonesia dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi, ujar STY dikutip dari Sliss.KR, Senin tanggal 17 Juni tahun 2024. Saya sampai gemetar ketika lebih dari 80.000 penonton yang memenuhi stadion berteriak, Shin Tae-yong, dan menyanyikan lagu tentang saya, tuturnya. Lolos ke putaran ketiga membuat timnas Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim elit Asia. Skuad Garuda yang diprediksi tergabung dalam pot 6 dipastikan segrup dengan salah satu dari Iran, Jepang, atau Korea Selatan. Benarkah PSSI putuskan timnas tak ikut Piala AFF? Beredar sebuah unggahan video yang mengklaim terkait Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, yang mana memutuskan tim nasional atau timnas Indonesia tidak akan mengikuti Piala AFF Asian Football Federation. Bahkan unggahan video tersebut dilengkapi dengan narasi resmi, PSSI putuskan Piala AFF tidak masuk lagi kalender timnas Indonesia. AFF bukan level lagi. Namun saat ditelusuri melalui kominfo.go.id, klaim dalam unggahan video tersebut adalah tidak benar.
Faktanya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Piala AFF bukan lagi prioritas timnas Indonesia. Piala AFF hanya sebagai trial atau uji coba bagi timnas. Tidak hanya itu, Erick juga tidak menyebut Indonesia tidak akan mengikuti Piala AFF. Indonesia dijadwalkan mengikuti Piala AFF yang digelar pada 23 November hingga 21 Desember 2024 mendatang. Mereka tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, serta Laos. Indonesia akan melakukan pertandingan pertama melawan Myanmar pada 24 November 2024. Gelandang timnas Indonesia dilirik klub luar negeri. Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra, mendapatkan tawaran dari tim luar negeri. Ia sendiri merupakan salah satu pemain andalan Persib pada Liga 1 2023-2024. Dan musim ini, ia bermain dalam 28 pertandingan dengan menyumbangkan 1 gol dan juga 4 assist. Pemain tersebut hanya absen dalam 4 laga karena panggilan timnas dan juga cedera. Penampilan yang solid membuatnya akhirnya mendapatkan tawaran dari tim luar negeri. Ia sendiri memberikan informasi terkait kabar tersebut dan mengakui bahwa ada tawaran yang datang dari tim luar negeri. Ya, ada tawaran dari klub luar negeri, kata Beckham Putra dilansir dari laman Tribun Jabar. Pemain timnas U23 ini pun melanjutkan bahwa dia belum mengambil keputusan apapun, termasuk belum akan membocorkan tim mana yang ingin mendapatkan jasanya tersebut. Dia ingin memikirkan ini, apalagi Liga 1 baru akan mulai berjalan pada bulan Agustus nanti. Doakan saja, kan kita tidak tahu bagaimana ke depannya nanti, jadi doakan saja, ujarnya. Menarik ya, pemain kelahiran Bandung ini masih memiliki kontrak bersama Persib, dan kontraknya sendiri baru akan berakhir pada tahun 2025 mendatang. Kalau kontrak di Persib memang masih ada 1 musim lagi, ujarnya. Beckham sendiri menjadi salah satu pemain muda yang cukup potensial. Dia menjadi salah satu pemain Persib yang berjasa membawa timnya juara Liga 1. Selain itu, dia pun meraih medali emas pada SEA Games 2023 di bawah komando Indra Safri. Tom Haye ke media Belanda soal masifnya supporter Indonesia. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye belak-belakan menceritakan soal kegilaan supporter timnas Indonesia kepada media Belanda Omroep Friesland.